Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lilik Malika, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Bintang, Kota Probolinggo. Saya akan memaparkan demonstrasi konseptual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani tersebut. Anak-anak yang bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Namun sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan atau cahaya matahari, serta tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari Pak Tani, maka dipastikan biji jagung itu akan tumbuh namun tidak optimal. Untuk mengembangkan sistem pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengembangkan 3 asas Trikon. Yang pertama, continue. Pendidikan tidak boleh statis. Pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Bahasa sederhana menurut Ki Hajar Dewantara adalah sepanjang hayat. Yang kedua, konvergen. Pendidikan harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi murid, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian bangsa kita sendiri sebagai pusatnya. Dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo yang berarti di depan memberi contoh, maka seorang pendidik sebagai teladan harus dapat memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Ingmadio Mangunkarso berarti di tengah membangun semangat, pendidik memberikan semangat kepada murid, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, pendidik harus dapat memberikan dorongan moral dan arahan atau tuntunan kepada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid, implementasi di sekolah saya yaitu dengan pendidik memberikan kemerdekaan belajar. Berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai minat dan bakat murid, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Implementasi di sekolah yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi serta kegiatan puncak tema. Sebagai pendidik, kita dituntut kreativitas yang tinggi untuk menggunakan metode mengajar yang lebih bervariasi dan menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan, agar pembelajaran yang disampaikan kepada murid dapat diterima dengan antusias dan dengan perasaan senang atau bahagia. Pendidik juga diharapkan dapat memahami karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan murid dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar sebagai sumber belajar. Selanjutnya yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini,
dapat menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan murid. Berikutnya yaitu dengan kegiatan literasi dan pembiasaan karakter. Sebagai pendidik, kita harus dapat memberikan banyak kesempatan dan dukungan kepada murid kita agar dapat memiliki pengalaman literasi yang bermakna. Pengalaman literasi yang bermakna diperoleh murid kita saat berinteraksi dengan anak yang lain, dengan guru, ataupun dengan lingkungan sekitar dalam suasana yang menyenangkan. Pengalaman literasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi kemampuan anak didik kita. Kemampuan yang dibutuhkan mereka untuk berpikir kritis dan kemampuan yang lain yang mereka butuhkan. Sedangkan pembentukan karakter sejak usia dini memang akan sangat berpengaruh serta menentukan bagaimana kehidupan murid-murid kita di masa yang akan datang. Dengan melalui kegiatan pembiasaan secara rutin setiap hari, murid dapat memiliki adab dan budi pekerti yang luhur. Dalam implementasi di sekolah, saya menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti kegiatan-kegiatan program di sekolah. Dan kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusi yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar murid tertarik dan nyaman. Pendidik mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop untuk mengembangkan skill, pengetahuan, dan penguatan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ayo tetap semangat menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu menuntun, menjadi teladan yang baik, dan memberikan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada murid. Tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.